Jadi sebelum debut gue sebagai seorang penyanyi, yang tadi nyanyi My Funny Valentine di tahun 2000, gue memang banyak sekali ikut lomba. Sekarang-sekarang ini akhirnya gue juga jadi berpikir yang tadi gue bilang gitu, eee, yang harus gue lakukan adalah terus bermusik aja gitu. Karena setiap karya gue pasti ada yang suka, ada yang nggak suka, tapi nggak apa-apa karena kan di sini adalah kebutuhan gue buat berkarya gitu. Karena berhubung di sini ada Kak Andin, jadi gue mau nanya nih Kak soal perjalanan lu sebagai seorang seleb nih Kak. Seperti nama programnya paling seleb. 25 tahun ada di industri musik, buat seorang Andin tuh apa sih Kak? Sebuah perjuangan kah? Sebuah takdir, emang takdirnya sebagai seorang musisi, atau ini adalah sebuah keberuntungan yang dirasakan oleh Kak Andin? Ya in a way mungkin ada sebuah jalan gitu ya, atau takdir gitu. Soalnya kan maksudnya mungkin nggak semua orang yang berusaha tuh ada di dalam titik ini gitu. Tapi kalau gue pribadi di situ banyak terletak usaha dan keinginan juga gitu. Jadi rasa-rasanya nggak cukup hanya mengandalkan keberuntungan dan nggak cukup hanya mengandalkan koneksi misalnya atau kenalan-kenalan, network dan segala macam gitu. Butuh usaha, mimpi, keinginan, dan yang pasti kayaknya kekeras kepalaan gitu. Wah itu dia, untuk gak menyerah ya, keras kepala. Untuk tidak menyerah. Boleh Kak, kalau misalkan di-sharing ke teman-teman Tribuners, pertama kali melangkahkan kaki di industri musik, perjuangan seperti apa sih Kak? Apa emang langsung mulus gitu aja, atau dimulai dari panggung-panggung kecil dulu seperti? Oh ya, gue nggak sempat ngalamin panggung-panggung kecil. Tapi jadi sebelum debut gue sebagai seorang penyanyi, yang tadi nyanyi My Funny Valentine di tahun 2000, gue memang banyak sekali ikut lomba gitu. Jadi panggungnya panggung lomba, bukan panggung kayak main band di kafe gitu. Jadi panggungnya beda. Lombanya sendiri pun juga udah dimulai dari SD gitu, dari antar kelurahan, kecamatan, antar sekolah, kemudian terus scale up terus sampai akhirnya gue les nyanyi, kemudian bisa scale up lombanya sampai yang DKI nasional, bahkan di taraf internasional gitu. Lomba terakhir yang gue ikutin sebelum gue menjadi penyanyi itu waktu itu ada kompetisi di Shanghai, kemudian kompetisi Asia Bagus, baru abis itu gue. Di usia berapa Kak? Itu 13 tahun. Oh, gitu. Malah belum debut ya? Belum. Jadi terakhir abis itu 13 tahun di Asia Bagus, baru abis itu gue jadi penyanyi gitu. Ya sebenarnya menurut gue jalan itu tuh semua kayak emang udah ditentukan, dan semua orang tuh kayak punya tantangannya masing-masing gitu. Gue nggak bisa bilang jalan gue enak banget, karena sebenarnya in a way enak karena mungkin gue tidak mengawali dari kayak harus ngasih kayak demo ke label-label gitu. Gue nggak mengalami panggung-panggung kecil di kafe, tapi ya sebenarnya gue juga ada sih panggung-panggung kecil, cuman maksudnya jadi pada saat gue lomba-lomba itu kayaknya ada band-band sekolah gitu, tapi bukan sebagai penyanyi gitu di situ. Nah lalu banyak yang bilang enak banget ya jalannya Andin, nggak juga gitu, karena gue sendiri merasa harus beradaptasi dengan cara bernyanyi sebagai penyanyi komersil gitu. Kebayang nggak sih? Itu kan ada seninya tersendiri tuh, lo nyanyi di depan orang banyak, menghibur mereka gitu. Sementara kalau untuk orang-orang yang udah lebih dulu punya karir sebagai kayak penyanyi di panggung-panggung kecil, menurut gue udah punya kemampuan untuk itu dulu gitu, baru lo jadi penyanyi. Kayak lo udah mateng lah gitu pas jadi penyanyi. Udah menguasai panggung, udah menguasai penonton. Iya, nah gue nggak punya kemampuan itu sama sekali. Jadi gue belajar itu semua ketika gue udah jadi penyanyi. In a way malahan jadi ada rasa kayak takut salah, takut dijudge orang gitu-gitu. Bingung gimana sih interaksi sama penonton gitu. Iya kayak gitu, ya anak 14 tahun gitu kan, kayak apa yang bisa di-expect gitu. Tapi ya again gue tetap berada di industri itu karena gue emang suka nyanyi, udah titik itu doang. Berarti modalnya tuh dari kompetisi-kompetisi itu ya?
Modalnya iya dari kompetisi-kompetisi. Siapa yang kekeh banget? Kak Andin kah atau orang tua yang kayak yang paling kekeh itu almarhum guru gue yang mana beliau akhirnya menjadi produser album pertama gue, namanya almarhum Elva Seshoria. Terus apa yang ketika waktu itu dikasih tahu sama apa almarhum kayak lu punya kesempatan deh, lu iya, punya benar. Gitu gimana? Jadi beliau ngomong ke gue, terus beliau juga ngomong ke orang tua gue, terus bilang nih kayaknya Andin bisa jadi penyanyi dan sudah waktunya gitu, sudah cukup apa yang dia pelajari selama ini untuk jadi penyanyi gitulah kira-kira. Tapi perjalanannya kan pasti nggak semulus yang dibayangkan kan? Iyalah, nggak semulus yang dibayangkan. Bagaimana bagian mana yang Kak Andin harus menggunakan keras kepalanya agar bisa bertahan di industri ini? Ketika di tahun berapa mungkin ngerasa kayak gue harus keras banget nih biar bisa bertahan di sini. Mungkin ini ya kayak menghadapi misalnya kayak awal-awal nyanyi itu kan ngalamin kayak bullying gitu misalnya di industri musik. Itu nggak mudah gitu. Gue juga udah berapa kali pengen nyerah tapi ya karena kekeras kepalaan gue ya gue bertahan aja gitu. Kemudian mungkin kayak pada saat-saat awal itu juga banyak banget orang gimana ya? Ya mungkin kayak netizen gitu kan adanya bukan cuman sekarang ya. Jadi kayak zaman dulu misalnya Andin pertama kali keluar dengan jazz gitu. Kenapa sih genrenya jazz, kan banyak yang gak suka, ini kan musik orang tua banget. Lalu akhirnya di album kedua gue dengan Mas Indra Lesmana bikin agak R&B ke arah elektronik gitu. Kemudian kok penyanyi jazz nyanyi gini tuh nggak jazz sama sekali dong. Kembalikan Andin yang dulu masih gitu. Nanti album ketiga juga kayak gitu. Begitu gue kerjain sama Tohpati gitu, lebih suka album Kinanti gitu. Dan itu tidak putus sampai sekarang. Jadi sekarang mau ngeluarin karya kayak apa, akhirnya tetap aja ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Tapi nggak kenapa-kenapa juga, karena kan sebenarnya ya dulu mungkin itu sangat berpengaruh ke gue dan bikin jadi kepikiran. Tapi ya sekarang ini akhirnya gue juga jadi berpikir yang tadi gue bilang gitu. Yang harus gue lakukan adalah terus bermusik aja gitu. Karena setiap karya gue pasti ada yang suka, ada yang nggak suka, tapi nggak apa-apa karena kan di sini adalah kebutuhan gue buat berkarya gitu. Jadi guenya yang butuh untuk mengeluarkan sebenarnya gitu. Kapan Kak lu mulai ngerasa kayak udahlah terserah lu pada mau ngomong apaan, karya-karya gue yang suka banyak. Kayaknya juga baru-baru ini kok. Baru tapi sebenarnya gue bukan, rasanya tuh bukan kayak terserah lo mau suka atau enggak gitu. Maksudnya gue nggak merasa kayak egois gitulah gitu. Justru baru-baru ini tuh gue ngerasa gini kayak iya ya, kalau mau ngikutin semua orang sampai kapan gitu. Karena sebenarnya gue kan bermusik itu bukan untuk menyenangkan semua orang. Sebenarnya gue bermusik untuk kebutuhan gue sendiri, itu yang paling utama gitu. Karena setiap manusia kan butuh berekspresi. Gue berekspresi dengan cara gue bermusik itu gitu. Kalau kebetulan orangnya nyantol berarti frekuensinya sama, kalau nggak nyantol ya berarti frekuensinya beda gitu. Dan nggak kenapa-kenapa juga gitu. Ya udahlah, itu baru-baru ini kok, baru berapa tahun terakhir gitu. Apa Kak yang bikin akhirnya lu ngerasa gue mau tetap bertahan di industri musik nih? Kayak apa ini sesimpel karena gue suka musik, udah itu doang. Gitu. Jadi kayaknya gue juga nggak bisa picture gue suatu hari akan pensiun gitu. Nggak bisa ngebayangkan kayak gimana ya? Gue nggak bisa membayangkan karena ya gue nyanyi aja udah. Pokoknya nyanyi terus selama gue dikasih lahannya gitu ya, dikasih medan untuk bernyanyi, gue akan bernyanyi. Nggak pernah ada kepikiran udah capek juga ya di industri ini gitu? Nah mungkin jadi itu kan dua hal yang berbeda ya, tentang seninya, musiknya, dengan industrinya, bisnisnya gitu. Jadi mungkin beberapa kali gue ngerasa capek dengan industrinya, simply karena kayak menurut gue mungkin ya melelahkan lah gitu, kayak harus mikirin dari A sampai Z-nya gitu. Kalau nyanyi kan sebenarnya enggak, nyanyi aja, it's art gitu kan. Ini seni, tempat gue berekspresi gitu. Jadi memang gue tidak pernah give up dengan nyanyinya, tapi mungkin di beberapa sisi gue ada sempat kayak kelelahan dan ngerasa udah gitu. Itu di bagian bisnisnya gitu, di bagian industrinya. Cuman ya sekali lagi di bagian itu untungnya sampai saat ini gue masih punya kayak
support system yang luar biasa. Salah satunya ada suami gue, ada manajer gue, tim gue gitu ya, yang bisa mensupport di bagian ininya gitu. Karena guenya sendiri masih tetap butuh dan kepengen dan selalu bahagia kalau misalnya gue bernyanyi gitu. Karena jualan sama nyanyi juga beda ya. Ya beda kan, sama aja kayak pusing juga yang mikirin jualan. Iya, sama kayak lagi bikin makanan gitu. Seneng baking tapi mikirin jualannya. Jualan gitu. Gimana? Aduh pusing banget ya. Apalagi ya itu sih tadi kalau mikirin netizen komentar mah ya nggak akan ada habisnya. Iya betul. Terus kalau buat Kanin hal yang buat kalian ketika udah di industri ini terus udah nyanyi yang masa nyaman banget ternyata ini bukan langkah yang keliru yang udah gue ambil tuh kapan dan saat apa? Setiap gue ada di atas panggung, gue nyanyi jazz, terus gue ngerasa alive. Udah itu. Terus di atas panggung dapat energi dari penonton gitu kan? Iya mungkin, tapi ya energi dari penonton one thing ya. Cuman biasanya setiap gue nyanyi lagu standard gitu, lagu jazz standard, kayak ada sesuatu yang mengisi ruang-ruang di hati gue yang gue kayak oh ya ini tempat gue pulang gitu, kayak rasanya nyaman banget. Pernah ini gak libur nggak manggung lumayan lama, berapa mungkin seminggu atau berapa bulan karena emang pengen rehat dulu deh gitu? Kayaknya manggung paling libur manggung paling banyak itu pas abis ngelahirin ya. Abis ngelahirin kayak 40 hari gitu. Tapi kan itu karena emang udah keharusan istirahat kan? Iya, karena keinginan gue untuk 40 hari ada di rumah. Hari ke-41 gue nyanyi. Itu kangen apa tuh ketika itu? Kangen, cuman kan ada pengalihan ya, pengalihan isu. Aduh, isu. Oke, kalau buat Kanin kita berandai-andai. Kita ngayal-ngayal aja di Another Universe Kanin kalau bukan sebagai penyanyi, kira-kira profesinya apa Kak? Aku fashion stylist. Wah, udah tahu. Kenapa Kak? Nggak tahu, kalau menurut gue tuh memang berekspresi melalui dua hal itu sih, antara nyanyi dan fashion. Itu kayak udah jadi passion gue gitu. Dan menurut gue kayak visual gue di atas panggung itu juga kayak selalu visual yang gue tampilkan melalui fashion itu adalah kayak melengkapi satu sama lain gitu. Iya bener sih. Gitu. Jadi gue juga ngerasa seneng banget mix and match baju. Kemudian gue merasa punya ability untuk melihat barang-barang yang lucu-lucu gitu, yang biasa bisa ngelihat gitu di antara tumpukan ini, kayaknya ini yang lucu gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau nggak jadi penyanyi, jadi fashion stylist. Berarti selama ini kalau manggung nggak pernah punya fashion stylist sendiri dong? Jadi sebelum gue punya anak, gue nggak pakai fashion stylist. Setelah gue punya anak, gue ngerasa kayak waktu gue kayaknya mendingan diiniin buat yang lain gitu. Ya pasti orang itu udah tahu selera Kanin. Iya pastinya, dan selalu tektokan juga sama gue, approve nggak nih gitu. Bawel nggak Kak? Lumayan detail sih, lumayan detail. Cuman sebenarnya karena dia udah ngerti gue, jadi sebenarnya sekarang udah less bawel lah gitu. Mungkin waktu awal kayak perlu ada directionnya. Berarti kalau untuk konser sebawel apa nih untuk baju? Kalau untuk konser ini cukup spesifik permintaan kita ke desainersnya gitu ya. Karena bukan hanya sekedar Mas mau dong rancangin baju buat aku gitu. Enggak gitu, karena kan tadi gue bilang setiap act tadi beda-beda gitu nuansanya, vibe-nya yang mau dituju. Kemudian mungkin di setiap act juga adegan-adegannya kan berarti bajunya harus bisa mengakomodir si adegan tersebut gitu. Jadi cukup spesifik yang kita minta ke desainer-desainernya. Apakah banyak akan ada 3 kali ganti baju dalam waktu kira-kira 1,5 menit. Beneran, kalau perempuan kan kayak gitu, ganti baju, ganti rambut, ganti sepatu. Aduh. Dalam 1 menit 30 detik. Tapi itu udah biasa lah gitu ya. Enggak juga, enggak biasa lah. Bukan sesuatu hal yang biasa dan jangan dibiasakan. Cuma ini akan menjadi luar biasa. Berarti selain banyak request juga selama persiapannya juga banyak bawelnya. Oh ini agak masih kurang nih, mungkin motif coraknya gitu juga nggak sih termasuk? Iya pasti kan kita brainstorm bareng ya. Maksudnya bukan hanya gue, ada fashion stylistnya juga, creative directornya juga gitu. Kita menentukan bersama-sama. Dan kalau ngebayangin diri sebagai seorang fashion stylist, apakah juga
di rumah suka iseng coret-coret bikin? Oh enggak. Gue nggak bisa gambar, cuman gue bisa kepikiran gitu. Ada orang siapa yang pernah di stylistin keluarga mungkin atau siapa yang? Oh iya, kalau di keluarga misalnya kita lagi foto bareng gitu ya pasti stylistnya gue. Kalau kayak untungnya anak gue kebetulan cowok-cowok dua-duanya, jadi nggak terlalu yang bisa diapa-apain juga. Cuman ya biasanya yang kalau misalnya mereka ada apa yang stylingin gue. Kalau band pengiring biasa kan suka. Kalau band pengiring biasanya dikasih ini aja, dikasih direction gitu kayak. Hari kita orange semua. Hari gini ya gitu. Kira-kira stylingannya. Oke. Siap. Berarti tanggal 15 November 2025 konsernya di Istora Senayan. Oke, boleh Kak sekalian closing statement kasih tahu ke teman-teman Tribuners akan ada experience apa yang didapetin sama penonton yang sudah beli ataupun nanti akan beli dan nonton konser Suara Asmara. Halo teman-teman Tribuners, aku Andin dan aku ingin ngajak kalian semua untuk bareng-bareng ke konser 25 tahun perjalanan Andin berkarya di konser Suara Asmara tanggal 15 November 2025 di Istora Senayan, Jakarta. Jadi nanti itu konsepnya akan seru banget karena akan ada Tohpati Jazz Orchestra yang akan menjadi music director dari si konser ini. Kemudian akan banyak sekali bintang tamu, fashion designers juga. Dan yang jelas nanti hiburannya itu bukan hanya ada di dalam konsernya saja, tapi di area luar konser di foyernya akan ada exhibition juga yang banyak sekali melibatkan local artist, kemudian seniman sustainable seniman sustainability, kemudian juga ada F&B area yang seru-seru. Jadi kalian semua bisa datang dari sore. Kalau udah ada yang beli tiketnya, see you di sana. Tapi kalau belum beli tiketnya, kalian bisa beli tiketnya di tiket.com atau kalau punya apps Livin, di situ disuka kalian bisa beli juga tiketnya Suara Asmara. See you. Itu dia. Thank you kalian udah mampir ke Si Paling Seleb. Thank you so much. Jadi buat teman-teman Tribuners jangan lupa kalau emang ngefans banget sama Kak Andin, dibeli tiketnya masih ada, bisa dibeli tadi di tiket.com atau di Livin gitu. Ada tadi harga juga dikasih tahu. Best seatnya juga dikasih tahu, pokoknya tinggal dibeli. Oke, thank you kalian udah mampir ke Si Paling Seleb. Terima kasih banyak. Sukses buat konsernya tanggal 15 November nanti, dan buat teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten Si Paling Seleb. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribuners.com lainnya dan sampai jumpa, bye. Bye, thank you. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.